ngobrol kan pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, rasanya sehat. Paginya terasa segar. Siap beraktivitas. Semangat ya Pak ya. Hari ini saya izin mau wawancara mengenai beberapa hal tentang pengambilan keputusan yang sering Bapak lakukan sebagai kepala sekolah kita. Bagaimana Bapak selama menjadi kepala sekolah ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus bila menghadiri atau bujukan moral, Pak, biasanya gimana Pak cara membedakannya atau cara mengidentifikasinya? Pasti yang pertama, apa masalahnya, kemudian apa sebabnya, terus sudah ada keterkaitan dengan sebelumnya, terus siapa orangnya, dan kemudian dari situ baru dikasih pilihan yang tepat apa untuk mengambilnya. Ya, kalau apa yang sifatnya melanggar aturan, tentu yang bersangkutan diajak melihat kembali dan juga melihat sanksi apa yang akan diterima. Dan begitu tidak saklek dan harus dilakukan pertimbangan. Tentu saja bukan berfungsi sebagai mesin yang setiap waktu pasti lihat suasananya, lihat kondisinya seperti itu. Jadi tetap saja melihat track record sebelumnya ya Pak. Ya, betul. Terus juga dilihat dengan pertimbangan peraturan. Jadi sanksinya apa atau solusinya apa, mempertimbangkan kemaslahatan secara situasi. Dan bisa jadi anak ketika haknya dipotong gitu, bisa jadi tidak baik untuk yang bersangkutan, juga tidak baik dan pada komunitasnya gitu. Teman-teman kesannya mungkin. Biasanya nih Pak, kalau misalnya dalam menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, nah itu biasanya Bapak langkah prosedurnya seperti apa? Prosedurnya ya, seperti tadi sebenarnya melihat masalah itu, meskipun mungkin secara umum ini masalah yang sering muncul, seperti ini masalah sama dengan sebelumnya, meskipun yang berbeda, tapi dengan kejadian pada orang yang berbeda, pada waktu yang berbeda, juga pada sebab yang berbeda, ya tentu saja semuanya akan menjadi bahan pertimbangan. Jadi pokoknya masalah itu harus dilihat latar belakang dan komponen tersebut yang terlibat di dalamnya. Jadi itu sudah ya, karena di sekolah terutama kan ada tindakan formal, tapi pendekatan ya lebih pada persuasi lah. Karena kalau kepada peserta didik gitu harusnya lebih dominan sayangnya ketimbang vonis sanksi dan lain-lain. Ya ketika untuk menandatangani panggilan orang tua saja kan rasanya berat banget dengan saja. Ketika mau menghadap pendidikan tentu tidak boleh mengedepankan emosi juga tidak terlalu langsung fokus pada masalah. Ya, dari Allah hidup komunikasinya. Kasus ini yang dilaporkan oleh wali kelas
atau ada lupa sekolah nih, biasanya Bapak langsung hari itu juga menyelesaikannya atau Bapak butuh waktu gitu untuk melakukan hal-hal tertentu dulu sebelum Bapak mengambil keputusan? Ya ini tentu saja kan kasusnya apa ya, masalahnya apa, tentu tahapannya memang harus ditempuh. Ya, berarti kalau masa itu sudah sampai ke kepala sekolah, berarti kan sudah lewat guru, terus wali kelas, mungkin antar panggil guru BP, guru panggil kesiswaan. Nah kalau udah nyampe ke kepala sekolah, berarti ini kasusnya cukup serius. Maka ya tentu di samping menggali dari rentetan yang ada di sekolah tadi, ya tentu ini menjadi, kalau saya pribadi ini harus hadapi dengan menguatkan rupiah ya. Kalau ada kesempatan memang harus besok ditangani, berarti fokus dari hari ini untuk besok itu membangun rupiah. Ya kalau perlu menjadi doa yang disertakan yang setiap sholat yang mulai atau ketika berhadapan dengan anak, apalagi besar orang tuanya, yang mungkin berwudu dulu, ini hal-hal yang sangat menolong gitu ya. Jadi agar nanti ada pun ada yang kontraproduktif di dalam bermediasi ataupun bertemu dengan yang bersangkutan, ingatkan untuk tidak meledak gitu, supaya dia bisa menahan diri dan tetap fokus untuk mencari solusi salah penanganan masalah lain. Sedangkan Bapak jadi kepala sekolah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Yang pertama kasusnya sih, kalau ada kasus yang memang kemudian satu orang anak melakukan suatu kesalahan yang merugikan banyak pihak, banyak temannya, ini tentu saja yang jadi tantangan ketika dibela ini yang bersalah, maka orang tua yang lain komplain dan meminta agar sekolah ya tegas, agar aturan itu ditegakkan dan lain sebagainya. Ya, itu adalah tantangannya. Ya, dalam berikutnya lebih kepada yang ada diri sih, tetap merasa ketika anak harus diberikan kondisi yang berat, terbayang bahwa kesalahan itu ada kelalaian pihak sekolah gitu, mungkin lupa kurang mengingatkan, tetapi dia juga kurang memberi arahan kepada guru dan yang lainnya yang ada di sekolah. Ya lebih pada itu. Yang berarti juga yang memang sebenarnya pada pertimbangan tertentu memaafkan, memaklumi itu selalu ada ya, tapi ketika pada akhirnya ditimbang berdampak pada yang lebih luas, ini saja harus dikomunikasikan agar tidak menjadi konflik baku, apalagi mengurangi kepercayaan. Biasanya akan menyelesaikan hari itu juga atau biasanya butuh waktu beberapa saat? Kalau kasus-kasus yang ada pada anak terkait dengan misalnya memang ada hal yang terindikasi kesalahannya sudah sering dilakukan, bukan kesalahan yang baru dan memang anak merasa dia pun merasa bersalah. Tapi kalau anak yang memang sepertinya sudah biasa dengan kesalahannya, ya tentu ada tindakan hari itu, tapi bukan berarti menyelesaikan untuk selesai hari itu. Ini mungkin dipanggil, diberi komunikasi, kemudian setelah itu diberi gambaran, mungkin supaya agar tidak menjadi presiden buruk di kelasnya, dan mungkin besok dilanjutkan, besok pagi datang langsung ketemu bapak ya. Jadi jangan sampai anak beranggapan deh, kok bermasalah kok bisa masuk kelas. Jadi juga kalaupun dia tidak hadir kan juga menjadi pertanyaan, apakah ada hal
ya dikelola sedemikian rupa agar semua pihak merasakan adil dalam hal seperti itu, tapi juga tidak mengorbankan. Pengennya seberat apapun masalah yang ada pada peserta didik bisa teratasi, meskipun ada yang ditangani dalam hal itu juga, ada yang harus berhari-hari gitu, ya nggak masalah. Yang penting selain kita punya cara dan didukung memang oleh seluruh komponen di sekolah. Ya prinsipnya begitu. Kalau sudah sampai ke kepala sekolah berarti sudah melewati tahapan ya Pak ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, saya merasa yang mempermudah itu karena tadi pertama tahapan penanganan masalah itu di antara warga sekolah itu sudah terpaham ya itu. Iya, jadi ya tadi, jadi kalau memang terukur akan selesai lewat guru ketika kasus yang muncul ketika guru mengajar, ya sudah kita lakukan saja. Dan pada hal-hal sebelumnya, ketika masih belum teratasi ya tentu ya tadi naik sampai akhirnya sampai ke sekolah. Jadi ya bukan seorang yang akan membuat kepala sekolah menjadi lebih terbentuk. Jadi semua yang ada, apalagi tadi jalur permasalahan dan tahapan penanganan oleh dari dulu sampai itu berjalan. Dan ya biasanya juga cara menyampaikannya sudah sangat enak diterima gitu, misalnya guru atau bagian kesiswaan menyampaikan ke kepala sekolah juga sudah pilih waktu, sudah pilih bahasa, memberi gambaran yang sedemikian, meskipun akhirnya berat juga nih masalahnya. Jadi sehingga tidak ada alasan untuk kepala sekolah kemudian mencari-cari kesalahan teman-teman kita yang sudah berhadapan lebih awal. Nah itu ini udah jelas gitu ya Pak. Biasanya kan justru kalau sering kepala sekolah itu bisa sudah dengan catatan gitu kan. Jadi andai pun ada guru lain bercerita relatif tidak bias masalahnya nanti apa yang dia. Dan memang sebenarnya guru ketika atau bagian sana dari kepala sekolah sepertinya sudah juga rembukan gitu kelas dengan mungkin menunggu mata pelajaran dan juga membaca catatan-catatan sebelumnya. Terusnya seperti itu. Banyaknya keputusan-keputusan yang sering kali Bapak ambil, baik keputusan yang bersifat problematika atau bukan moral, pengalaman yang bisa Bapak ambil gitu? Ya pertama tadi ya, kalau sudah sampai pada keputusan atau kalau prosesnya sudah berhari-hari gitu, ya tentu saja itu sudah menggunakan hati banget itu. Udah begitu berarti banget. Iya, ya, karena udah diindahkan, sudah dibaca masalahnya, dipertimbangkan dampaknya, kemudian kalau begini akan bagaimana, kalau begitu akan bagaimana. Jadi ya pertama memang ketika berhadapan dengan keputusan itu ya yang berpikiran pertama yang berpihak kepada kebenaran, yang kedua menimbulkan selection ini mungkin kalau resiko yang memang harus ada dampak. Dan biasanya ketika misalnya ada sanksi kepada seorang anak lalu terdengar orang tuanya
tidak puas meskipun sudah dimediasi, ya siap dengan menemuinya kembali dalam bentuk keluarga, bukan dalam formal. Jadi jangan sampai ketika ada pihak orang tua anggap marah, kecewa dengan sekolah, kita bisa mengukur kalau ketemu secara sosial, dia marahnya kelihatan enggak, atau masih bisa enggak bersikap tetap menyapa. Ya kalau itu masih jalan, itu kesempatan untuk memulihkan. Masih perlu waktu untuk menuruti keinginan banyak kepala, apalagi tidak ada masalah yang dilema seperti itu. Ya tentu berpihak tidak berpihak, tapi berarti yang tidak kita berpihak pada mereka itu lalu menjadi di masa urutan atau dicuekin gitu juga sebisanya. Pengen ketika anak itu memang harus bisa tidak melanjutkan, kata akhirnya itu ya balik pula, meskipun sisa-sisa ada kecewanya yang akhirnya bisa dan kita memfasilitasi tidak dipersulit untuk hal-hal yang dibutuhkan. Iya, dipermudah gitu. Karena ketika anak itu misalnya ada kondisi, ada anak ketika kita bela ditahan juga memang sangat memberatkan yang bersangkutan. Misalnya anak itu punya celah terbuka di depan teman-temannya, tentu sekolah apalagi bahasa nggak bisa menutup itu. Andai pun dia tetap ditahan, maka akan terbebani si anak ini, juga membuka peluang anak-anak lain untuk ya bisa jadi membuli, mengintimidasi atau hal yang lebih sulit berkembang. Ya itu kan kita lebih pengertian pada orang tua ketika ini anak-anak lebih sehat ketika diingatkan. Ini segala kemudahan kita berikan, kita arahkan yang sifatnya administratif. Untuk wawancara hari ini sedikit tapi banyak ilmu yang saya dapatkan mengenai pesan. Terima kasih waktunya Bapak ya. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.